Hello everyone, welcome back to our chemistry class. So in this video, we will be talking about Bohr's atomic model, part D, and we will be discussing about formula and calculations in Bohr's atomic model. So let's take a look at formula number 1. This formula is used to calculate energy of an electron at a specific energy level. So you have seen this formula in the previous video. So En refers to energy of electron at specific energy level. RH is a Rydberg constant. Okay, dia sama dengan 2.18 darab 10 kuasa negatif 18 joule. And N is referring to the energy level. Okay, it can be 1, 2, 3 or infinity. Just a reminder to you all, in this formula, N determines the main energy level. Next, energy is 0 if electron is located infinitely far from nucleus. So infinitely far from nucleus meaning to say the N will be equals to infinity. So energy at infinity equals to 0. And lastly, energy associated with forces of attraction are taken to be negative. So nilai En kita akan mempunyai tanda negatif. So for example 4, you were asked to calculate the energy in joule of an electron when it occupies a level equivalent to quantum number N equals to 3 and N equals to 4. So soalan ini minta kamu cari energi pada N sama dengan 3 dan energi pada N sama dengan 4. So kita tahu En sama dengan negatif RH dalam kurungan 1 per N kuasa 2. Jadi apabila N sama dengan 3, maka energi kamu pada N sama dengan 3, kita kasih masuk sahaja nilai Rydberg constant di sana dan kita gantikan nilai N itu dengan angka 3 kuasa 2 dan kamu akan dapat jawapan negatif 2.4222 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Seterusnya apabila N sama dengan 4, okay, maka energi at 4 kita kasih ganti masuk nilai Rydberg constant dan ganti masuk juga nilai N sama dengan 4 kuasa 2. Tekan kalkulator kamu dan kita akan dapat jawapan negatif 1.3625 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Next, untuk example 5, electron at excited state N equals to 6 drop to a lower energy level to form first line in P1 series. So P1 series maksudnya N final dia adalah sama dengan 5. So you were asked to calculate the energy of electron at a lower energy level. So soalan kata dia minta kamu kira pada lower energy level. So bila kita lukis energy level diagram, kita ada N equals to 6 dan N equals to 5. Dia cakap electron drop from N equals to 6 to N equals to 5. So meaning to say N equals to 5 ini adalah lower energy level bagi elektron tersebut. So maksudnya kita kena cari nilai energy pada N equals to 5. So kita gantikan sahaja nilai 5 itu di dalam rumus. Maka kita akan dapat nilai energi itu adalah sebanyak negatif 8.72 darab 10 kuasa negatif 21 joule. Next, kita tengok pula formula yang kedua. So formula yang kedua ini kita gunakan untuk to calculate energy of an electron during transition. So ini adalah rumus untuk mengira tenaga energy of an electron during transition, yang mana delta E refers to energy changes must be in joule, RH macam tadi Rydberg constant, and initial is energy level at initial, and final is energy level at final.
So, bila kita bercakap berkenaan elektron transition, meaning to say kita punya delta E mungkin akan mempunyai nilai positif atau mungkin akan mempunyai nilai negatif. Ianya bergantung kepada elektron tersebut, sama ada elektron itu dia move up ataupun dia fall back. Okay, so mari kita tengok energy level diagram di sini. Katakanlah kita ada energy level diagram dengan N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3 dan N sama dengan 4. So katakan kita ada satu elektron at excited state pada N equals to 4 and dia drop back pada N equals to 1. So proses drop back ini akan menyebabkan elektron drop down itu dia akan menyebabkan energy being released. So, bila energy itu being released, apa yang akan berlaku? Nilai delta E adalah negatif. Seterusnya, kalau kita ada contoh elektron moving up dari N sama dengan 1 ke N sama dengan 3, meaning to say energy is being absorbed during the process. So, delta E kita akan mempunyai nilai positif. So, mari kita tengok example 6. You are asked to calculate the energy required when an electron move from N equals to 2 to N equals to 5. So, perkataan required di sini menandakan energy is being absorbed, energy is needed during the transition of electron. So, delta E kita akan mempunyai nilai positif. Jadi, N initial kita sekarang adalah 2 dan N final kita adalah sama dengan 5. So, delta E dia sama dengan AH dalam kurungan 1 per N initial kuasa 2 tolak 1 N final kuasa 2. So, kita just substitute nilai sahaja di dalam rumus tersebut. So, selepas kita substitute nilai, kita tekan calculator dan kita akan dapat jawapan positif 4.578 darab 10 kuasa negatif 19 Joule. So, untuk menjawab soalan ini, make sure kamu tulis itu formula kerana formula ada markah. Tunjukkan kamu punya substitution. Dan delta E kamu mesti tunjukkan kalau dia mempunyai, kalau dia positif letak positif sign, negatif letak negatif signs. Dan final answer kamu pastikan kamu tulis unit. So, untuk example 7, calculate the energy release when an electron drops from N equals to 7 to form a line Paschen series. So, bila dia cakap release, maksudnya delta E kita adalah negatif. And then dia sebut sana Paschen series, maksudnya N final kita adalah 3. Maka N initial kita adalah sama dengan 7. So, kita terus masukkan dia ke dalam rumus delta E itu. Masukkan semua nilai yang ada. Setelah masukkan nilai, kita tekan calculator dan kita akan dapat jawapan dia negatif 1.9773 darab 10 kuasa negatif 19 Joule. Make sure kamu tulis tanda negatif dan juga unit jawapan akhir. Next, rumus yang ketiga is to calculate wavelength of the light produced during transition of electron. So, ini adalah rumus untuk yang ketiga itu. Dan rumus itu mesti ditulis bersama-sama dengan syaratnya N1 must less than N2. So, mari kita tengok satu persatu isi di dalam rumus itu. So, lambda itu bermaksud wavelength yang mana value-nya mesti sentiasa positif. RH Rydberg constant, tapi kalau kamu tengok di situ nilai Rydberg constant dia berbeza dengan yang sebelum ini kita guna pakai. So, Rydberg constant yang sebelum ini dia 2.18 darab 10 kuasa negatif 18 Joule, tapi ini dia adalah 1.907 darab 10 kuasa 7 per meter. So, kita tengok dia punya unit sahaja. Kalau unitnya di sana Joule, maka Rydberg constant tu untuk kira energi. Kalau unitnya meter, maka Rydberg constant itu kita guna untuk kira wavelength, lambda ataupun simbol itu. Di dalam rumus itu ada huruf N1 dan juga N2. N1 dan N2 itu mewakili
energy level. So, kena ingat dalam pengiraan wavelength ini, nilai N1 mesti kecil daripada N2. N1 must be less than N2. So, untuk rumus ini, kamu kena ingat, electron moving up ataupun down is not important, ya. Okey, apa yang penting adalah elektron itu dia bergerak daripada satu energy level kepada energy level yang lain. So there is no N initial, there is no N final in this formula. So kita akan labelkan dia sebagai N1 dan N2 sebab nilai bagi wavelength mesti sentiasa positif. So mari kita tengok contoh yang ke-8. Okay, you were asked to determine the wavelength of the third line of Balmer series. So, bila dia cakap Balmer, N final dia adalah sama dengan 2. Jadi, kalau third line dalam Balmer series, okay, third line dalam Balmer series, N final adalah 2. Maksudnya, dia punya N initial adalah sama dengan 5. So, kita tahu 1 per lambda adalah sama dengan RH dalam kurungan 1 per N1 kuasa 2 tolak 1 per N2 kuasa 2 dengan syarat N1 must less than N2. So, dalam kes ini, N1 kita adalah sama dengan 2 dan N2 kita adalah sama dengan 5. So, apa yang kita akan buat seterusnya? Kita just substitute semua nilai ini ke dalam rumus. Dan bila kita substitute, kita terus tekan calculator. Dan kita akan dapat nilai bagi 1 per lambda, ya. Nilai bagi 1 per lambda adalah 2303,700 per meter. Tapi soalan dia minta lambda, wavelength. 1 per 2303,700, maka kita akan dapat nilai lambda sebanyak 4.3408 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Next, untuk formula yang keempat. Formula yang keempat ini digunakan untuk mengira frekuensi when you are given energy or vice versa. So, dia punya rumus adalah delta E sama dengan HV. So, delta E itu adalah energy changes dalam joule. H itu adalah constant juga, Planck constant. Okay, yang mana V itu adalah frekuensi. Yang mana dia mempunyai unit per saat. So, dalam rumus ini kita akan abaikan sahaja tanda negatif ataupun positif pada delta E. Sebab kita cuma akan ambil value untuk delta E sahaja semasa calculation. So, mari kita tengok example 9. You were asked to determine the energy and frequency of the second line in Lyman series. So, second line dalam Lyman series maksudnya N final dia adalah 1. So, kalau kita tengok dia punya line spectrum, okay, this is the second line. So, N final dia adalah sama dengan 1, meaning to say, dia punya N initial adalah sama dengan 3. So, oleh sebab soalan minta kamu kira energy, so kita kira delta E dulu. So, kita substitute semua value di dalam rumus tersebut. Dan bila kita tekan calculator, kita dapat delta E negatif 1.9378 darab 10 kuasa negatif 18 joule. Okay. Lepas itu, kita kira frekuensi dia. So, kita tahu delta E sama dengan HV. So, kita dapat nilai delta E tadi yang kita kira. Kita akan abaikan negatif sign itu. Kita ambil value dia sahaja. Okay, dan masukkan di dalam rumus. Maka bila kita tekan calculator, kita akan dapat nilai V sebanyak 2.9247 darab 10 kuasa 15 per saat. Next, untuk formula yang kelima, this formula is used to calculate the frequency when given wavelength or vice versa. So, frequency dia simbol V, wavelength adalah lambda. So, dalam formula itu, V itu adalah frekuensi, yang mana unit dia mestilah per saat.
C is constant speed of light 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat, yang mana lambda itu adalah wavelength dan unit itu mesti sentiasa dalam unit meter. Okay, so kita tengok example 10. A discrete line with wavelength 656 nanometer. Okay, so meaning to say lambda adalah 656 nanometer is observed on the line spectrum of hydrogen atom. Calculate the frequency for the line above. So, frekuensi adalah V. So, kita tahu V sama dengan C per lambda. So, kita ganti masuk nilai konstan 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Lepas tu kita gantikan pula nilai wavelength. Tapi tengok di sana, nilai wavelength dia dalam nanometer. So, nano itu dia sama dengan darab 10 kuasa negatif 9. So, nilai wavelength sekarang adalah 656 darab 10 kuasa negatif 9 meter. So, bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan 4.5732 darab 10 kuasa 14 per saat. So, mari kita tengok formula yang terakhir. This formula is used to calculate the energy when given wavelength or vice versa. So, ini dia adalah dia punya rumus. So, mari kita tengok satu persatu. Delta E di sana menunjukkan energy changes in joule. H itu adalah Planck constant. Okay. C adalah speed of light constant juga. Dan lambda di sana menunjukkan wavelength. Okay. So, untuk menggunakan rumus ini, kita kena skip juga nilai tanda negatif dan tanda positif pada delta E, sebab kita cuma akan guna pakai value delta E semasa calculation. So, mari kita tengok example 11. A discrete line with a wavelength 4051 nanometer observed on the line spectrum of hydrogen atom. Calculate the energy change to form a line above. So, meaning to say, soalan minta kamu untuk kira delta E. So, delta E dia sama dengan HC per lambda. So, kita masukkan sahaja nilai constant H dan nilai constant C ke dalam rumus. Lepas itu, 4051 nanometer sebab dia nano. Kita tukarkan dia kepada darab 10 kuasa negatif 9. So, kita tuliskan di sana 4051 darab 10 kuasa negatif 9 meter. So, bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan bagi delta E. So, itu sahaja untuk kali ini guys. Kita akan jumpa dalam video yang seterusnya. Kita akan bincangkan berkenaan ionization energy. I'll see you. Bye-bye.